nggak ikut. Ya. Fa'amarahum, maka ia memerintahkan kepada mereka, kepada Sariyah nih pasukan perang. Ayamsahu 'alal 'asaibi, agar mereka mengusap di atas asaib, yakni al-amaim, maksudnya imamah. Ya. Imamah tuh ya udang-udang. Ya. Dia bikin begini. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi nanti yang diusap bagian atasnya saja. Gitu. Ya. Jadi bukan orang perang itu pakai ghutrah begini. Ya. Tuh, kenapa? Karena itu kan untuk melindungi diri dari panas. Jadi dia bikin begitu ya. Terus nanti yang diusap bagian atasnya saja. Bagian atasnya imamah itu. Ya. Wat tasakhin dan tasakhin. Tasakhin itu apa? Tasakhin itu khuf. Ya. Jadi mereka sudah pakai sepatu. Nah, sepatunya menutup mata kaki. Biasanya ada dikasih tali di sini. Jadi ini khuf ya, sepatu, terus ada tali sini supaya kencang. Rawahu Ahmad, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa shahhahul Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, gitu ya, jadi syariat ini meringankan. Barusan teh tarasin apa tarasin? Tasakhin. Asahin. Asyahib. Ya, pakai sin ya. Baik. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, diperkenankan untuk mengusap bagian atas imamah atau apa istilahnya kita udang-udang asohid apa teh dan khuf ya. Jadi orang kalau wudhu sedang pakai imamah nggak usah dilepas imamahnya ya, cukup diusap bagian atasnya gitu ya. Tuh, satu ya. Nah, di saat safar boleh, di saat tidak safar juga boleh. Jadi rukhsahnya ini sifatnya umum. Ya, rukhsahnya sifatnya umum. Tapi masa berlakunya saja yang berbeda. Ya, saat mukim 1 hari 1 malam, saat safar 3 hari 3 malam. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah bagian pengajaran bagi pasukan perang, bagi kaum musafir, orang-orang yang musafir. Ya, pengajaran atas apa yang mereka butuhkan berupa hukum-hukum syariat. Ya. Jadi hadis ini memberikan satu peringatan kepada para pemegang kekuasaan, kepada para pemimpin pasukan perang, ya, kepada para pembesar, para apa namanya ya, para pemimpin, istilah kita apa ya, pemimpin bagian keamanan ya, untuk selalu memperhatikan masalah pencerahan syariat, pencerahan berupa ajaran syariat kepada pasukan mereka. Ya, khususnya untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Ya,
saat perang, saat safar, itu mesti dikasih nasihat sebelum mereka dilepaskan. Ya, dinasihati jangan tinggal sholat, ya, terus jangan susah-susah buka buka sepatu yang sudah diikat dengan kencang itu ya. Ya, kayak sepatunya tentara kan pasti kan sepatunya menutup mata kaki ya sampai ke betis kan. Tuh, nggak usah dilepas. Sholat pakai sepatu. Gitu. Ya. Jadi mereka tahu hukum. Mau sholat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, enggak usah. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Ya, dikasih tahu bagian-bagian rukhsah itu. Ya. Ya. Jadi begitu seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau melepaskan pasukan perang itu dikasih pengarahan, ya, dikasih pencerahan untuk hal-hal yang mereka butuhkan, ya. Dikasih ilmu. Jadi masalah-masalah yang bakalnya mereka hadapi itu dikasih tahu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hal itu yang bakalnya mereka butuhkan. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan bagaimana kalau mereka memakai imamah, pakai udeng-udeng itu. Bagaimana caranya? Ya tangannya dibasahi dengan air. Nah, nanti bagian atasnya imamah itu yang diusap. Itu seperti bagian atasnya khuf ya. Nah, dan ini tidak wajib di hadis ini ya, tidak harus mengusap bagian kepala. Nah, kalau kemarin kan saya kasih tahu ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam angkat imamahnya, diusap begini, terus baru bagian atasnya imamah. Tuh. Tapi yang ini tidak sama sekali. Jadi bagian kepalanya tidak diusap, tapi imamahnya saja yang diusap, bagian atasnya. Ya. Dan hadisnya juga sahih. Jadi kita misalnya mau pakai yang ini tadi ya, bagian atasnya saja yang diusap. Atau kalau ibu-ibu ya bagian atasnya saja. Lebih membutuhkan justru kalau ibu-ibu daripada dilepas. Gitu kan? Dibanding laki-laki yang pakai imamah itu lebih membutuhkan. Nah, itu hadis boleh ya. Satu hadis sahih. Terus ada yang satu lagi diangkat begini ya, terus diusap baru diusap bagian atasnya. Nah, ada dua cara. Ya, itu beberapa hal yang bisa kita ambil, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Nah, yang diperintah untuk melakukan hal seperti tadi ya, untuk mengusap bagian atasnya saja dari imamah atau dari khuf, itu banyak tentara, banyak musafir. Ya, dan terkenal sekali ya sahabat-sahabat itu tidak mementingkan dunia. Terkenal sekali, maklum itu. Artinya diketahui seperti itu. Nah, pastilah imamah mereka, khuf mereka, ya tidak sebagus imamah orang sekarang lah. Ya, tersobek-sobek. Ya, istilahnya, ya tidak bagus lah. Sangat sederhana. Dan jelas, pastilah terlihat juga rambutnya. Ya. Tapi mereka tetap mengikuti taujih, mengikuti arahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk mengusap bagian atasnya saja. Nah, sekarang kalau khufnya itu sobek ya, bolong khufnya. Bagian mata kakinya terlihat misalnya karena bolong. Bagaimana nih? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan para pengikutnya, itu tidak boleh mengusap di atas bagian atas khufnya itu. Kalau khufnya ya sepatunya itu bolong. Meskipun yang bolong cuma satu saja, satu sepatunya atau satu khufnya, satu kaos kakinya, nggak boleh. Atau meskipun kecil. Nah, kenapa? Karena yang bagian yang dicuci, yang wajib dicuci, kaki wajib dicuci itu. Nah, itu kalau dia terlihat tidak tertutup, itu wajib dicuci. Nah, yang tadi kan maunya diusap, tapi terlihat, ya wajib dicuci itu. Oleh karenanya tidak boleh sekedar diusap. Menurut siapa tuh? Menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan tidak bisa ini diusap, ini dicuci, enggak, dicuci aja semua. Berarti dibuka kaos kakinya ya Ustaz. Kaos kakinya dibuka, kan sobek kelihatan mata kakinya atau di bawah mata kaki. Tuh. Kalau yang sobek bagian betisnya sih no problem aja, kan masih ketutup itunya, apa namanya, mata kakinya. Nah, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh itu mengusapnya. Tuh. Kalau sobeknya gede, ukuran gedenya itu seukuran 3 jari atau lebih. Ya udah, pokoknya nggak usah aja deh. Ya. Jadi menurut siapa tadi? Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Sama saja, karena bedanya ukuran aja tuh. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau sobeknya kurang dari 3 jari, sekitar 2 jari gitu, besaran sobeknya, itu boleh. Menurut Imam Malik, tidak boleh mengusap di atas khuf tuh, kalau sobeknya gede banget. Ya, sobeknya gede banget, tidak usah 3 jari, 4 jari. Orang melihat ini sobeknya udah jelek, udah harus dilem biru, dilempar. Ya. Baik. Ada lagi satu pendapat ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jawazul mashi 'alal khuffil makhruq. Madam masmul khuffi baqiyan 'alaihi. Ya, bolehnya tetap diperbolehkannya mengusap bagian atas khuf yang tersobek selagi nama khufnya itu masih tetap ada. Itu mazhabnya siapa itu? Sebenarnya itu mazhabnya Imam Tsauri, Ishaq ibn Rahway dan Ibnul Munzir dan Auza'i. Kenapa? Karena menurut Ibnu Taimiyah dan yang lain-lainnya tadi yang saya sebutkan, ini adalah pendapat yang paling sahih, paling valid. Dia katakan ini adalah qiyas dalam usulnya Imam Ahmad dan nas-nasnya. Ya. Untuk apa? Dalam hal dimaafkannya terbukanya aurat yang sedikit saja. Dimaafkannya najis yang sedikit saja.
Najis kalau sedikit dimaafkan. Misal ya, orang najisnya sedikit-sedikit seperti apa ya? Nah, seperti tai cicak gitu ya. Tai cicak. Kita lagi sholat, terjatuh tai cicak di tangan kita. Masih basah dikit gitu. Nggak batal sholatnya. Ya, dimaafkan saja itu sedikit. Ya, karena sedikit. Ya, misalnya orang sholat ya, celananya itu ada sobek sedikit di bagian paha, sedikit, itu dimaaf. Ya, dimaafkan. Menurut siapa nih? Menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, seperti Tsauri, Ishaq, terus Ibnul Munzir dan Auza'i. Ya. Baik. Jadi sahabat-sahabat itu saat itu ya khufnya itu namanya khufnya sahabat ya, tidak dijamin khuf mereka itu pasti pada utuh, pada sobek kalau menurut ini ya. Nah, mereka nggak hiraukan itu sobek seberapanya. Selagi namanya masih khuf, tetap boleh diusap bagian atasnya. Gitu ya. Itu namanya khilaf antar para ulama tuh kayak gitu. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau nanya Pak Kiai. Ya, bentar dulu ya. Pak Hari, kita tanya yang banyak. Ya, silakan. Pak Rizwan. Silakan Pak Rizwan. Oke, ini kan masalah khuf ya. Iya. Zaman sekarang nyari khuf yang model kayak sahabat, gimana modelnya tuh? Kan saya lihat kayak sepatu bot, apa begitu? Bukan. Jadi khuf itu kalau sekarang kita kalau Pak Rizkon sholat di Masjidil Haram pasti akan jumpai banyak ulama-ulama pakai khuf ya. Gitu. Banyak ulama-ulama pakai khuf. Tapi Indonesia gimana tuh? Waktu tawaf itu pada pakai khuf. Sederhananya itu kalau mungkin sekarang itu ya dia kaos kaki aja tapi dari kulit. Oh gitu. Kaos kaki Tapi aja. nggak boleh kayak sepatu yang itu ya, yang sepatu kulit yang biasa dipakai itu beda pakai. Dia sebenarnya setiap alas kaki yang menutupi mata kaki itu namanya khuf. Ya, sepatu menutupi mata kaki itu namanya khuf. Nah, alas kaki seperti kaos kaki kan menutupi mata kaki, itu dihukumi khuf. Berarti bukan sepatunya pakai ya? Karena saya lihat di tayangan ada salah satu stasiun TV itu, dia pergi ke gunung pakai sepatu bot, dia usap botnya tuh. Ya iyalah. Apa itu khufnya itu? Jadi gini ya, sekarang kita punya dua gambaran ya. Gambaran pertama kayak sekarang ya, orang dia pakai sepatu ya, sepatu dia. Nah, ini kan pasti kelihatan kaos mata kakinya kan, di sini mata kaki kan. Ya. Oke, tapi dia pakai kaos kaki. Ya. Oke ya. Nah, sepatunya dilepas. Kaos kakinya dihukumi sebagai khuf. Ya, benar tuh. Karena menutupi mata kaki, oke? Ya, ya. Oke, sekarang dia pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Terus di luarnya pakai sepatu bot. Ya, sepatu bot, betul. Oke. Nah, sepatu olahraga juga bisa kan ya, saya? kalau bisa Bu. Yang penting sepatunya menutupi mata kaki. Ini sekarang kita bicara sepatu bot ya. Bicara sepatu bot. Nah, yang diusap ini kaos kaki apa sepatunya? Dia sepatunya diusap. Oke, kalau diusap sepatunya, kaos kakinya tidak usah diusap. Oke. Oh, gitu. Kalau sepatunya bakalnya mau dilepas, misal ya.
sepatunya bakalnya mau dilepas karena dia pikir akan masuk masjid yang bersih. Sepatunya kan kotor. Ya. Ya enggak? Maka sepatu botnya dilepas, kaos kakinya yang diusap. Oh gitu. Oh, ya Ustaz. Oke, bisa difaham sampai di sini? Berarti Pak Ustadz, kalau seandainya dia nggak masuk masjid, dia sholat di gunung dengan pakai sepatu bot, oke itu Oh ya pakai. iya, kalau ini kan kasusnya kita mau masuk masjid. Tapi kalau misalnya di gunung, di hutan, Iya. ya nggak usah dilepas lah sepatu botnya. Nanti Dia sepatu usap botnya aja bagian ya. atas sepatu bot, terus sholat pakai sepatu. Iya. Sip ya. Oke ya. Setuju. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut di hadis berikutnya? Gitu ya, Ustaz ya, namanya orang kaos, belajar. kecuali Ustaz mungkin kaos kakinya bolong harus dibuka ya. Yang tadi itu ya hadis yang tadi. Ya, kalau bolongnya gede. Oh, gede. Kalau menurut saya ikuti saja yang hati-hati ya, yang ihtiyat, yang hati-hati ya pendapatnya Imam Syafi'i lebih hati-hati daripada pendapat Ishaq bin Rahweh, Ibnul Munzir, Ats-Tsauri dan Ibnu Taimiyah ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akan teruskan ya supaya dikit-dikit. Mari Sukon nih baca nih. Aku mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anasin marfu'an. Idza tawadda'a ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in sya'a illa min janabatin. Akhrajahu ad-Darul Qutni wal Hakimu wa sahhahu. Coba diartikan. Wah, ini dia nih. Dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai atas dirinya Umar. Mauqufan, dia telah berhenti. Benar kan pakai nih, senyum-senyum ini. Mauqufan maksudnya mauqufan secara mauquf. Mauquf itu hadisnya mauquf. Apa pakai? Hadisnya mauquf. Oh, hadisnya mauquf. Dari Anasin marfu'an. Dari Anas yang marfu'an. Idza tawaddu'a, apabila tawaddu'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu akan berwudu, telah berwudu, akan berwudu, kalau bisa khufai, maka memakai khufai. Maka ia memakai khuf, dua khufai. Falyamsah, maka sentuhlah atas kedua khuf itu. Wal yusalli, dan salatlah fihima, dengan memakai khuf itu. Wala yakhluhuma, janganlah mencopotnya. Insya'a, jika ia menghendaki. Illa min janabain, kecuali dia berjunub. Akhrajahu ad-Darul Qutni, telah dikeluarkan dari mungkin begitu. Ya, luar biasa ya. Amin. Pak Mangis pakai. Baik. Wa an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, mauqufan, secara mauquf ya. Hadisnya mauquf. Ya. Jadi hadisnya ini kalau mauquf, kalau mauqufnya Bukhari ya sahih ya. Kalau mauqufnya Bukhari.
Saya mau buka definisinya hadis al-mauquf. Baik, ini Pak Rizqan ya, supaya kita tahu apa sih hadis mauquf itu. Ya, siap. معنى الحديث الموقوف. فالحديث الموقوف هو كل حديث تم إضافته إلى الصحابي وكان صادرا عنه وهو يشتمل على قول الصحابي أو فعله أو تقريره أو صفته. وقد بين الخطيب البغدادي معنى الحديث الموقوف وأنه ما كان مسندا من قبل الراوي إلى أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدون أن يتجاوزه. Baik. Oke, jelas ya? Yes. Apa katanya Pak Rizqan? Ada dua ulama, pembagian ulama tentang hadis yang mulia, hadis-hadis Nabi, atasnya apa tuh salawat dan salam dengan penggambaran. Tulisannya keren nih pakai ini. Susah. Min musnad, dari musnadnya ilaih. Pembagiannya, bilangannya. Mana itu? Mana dia tuh? Pembagiannya pada pembagian jumlahan bilang di antara dua hadis mauquf. Fal hadis itu, maka hadis itu mauquf. Oke, sekarang jelaskan. Tahu, okay. Coba jelaskan. Udah terusin aja pakai ya. Jadi hadis mauquf itu hadis yang periwayatannya mentok sampai sahabat saja, itu namanya mauquf. Tidak sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi terhenti sampai sahabat. Ya, jadi kalau bedanya hadis mauquf sama marfu, kalau marfu sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mauquf tidak. Ya, jadi sekarang gini ya gambarannya. Misal ya, saya bikin ini sahabat. Terus di bawahnya tabi'in. Ya. Di bawahnya lagi dan seterusnya. Nah, sampai ke sini, sampai ke rawi, ya misalnya. Ini murid-muridnya misalnya ya. Misalnya ini murid-muridnya. Sampai akhirnya sampai sini misalnya Bukhari. Nah, Bukhari meriwayatkan dari fulan ke tabi'in sampai ke sahabat, sampai sini saja. Ya, tidak lebih, sampai sahabat saja, tidak sampai ke Rasul. Ini namanya hadisnya mauquf. Yeah. Oke ya. Nah, ini sekarang hadis ini karena mauquf sedang dibidik jadi poin untuk pembahasan hukum dalam urusan membasuh atau mengusap khuf ya. Baik. Dari Umar radhiyallahu anhu mauqufan, berarti sampai sahabat aja nih, tidak lebih dari sahabat. Mentok, maksud mauquf itu wakaf kan berhenti sampai sahabat. Wa an Anasin marfu'an. Kalau dari Umar mauquf, dari Anas marfu'. Kalau dari gitu. Kalau melalui jalan Anas hadis ini sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namanya juga pelajaran kan. Oh ini mauquf dari jalan siapa? Dari jalan Umar. Tuh, tapi hadis yang sama ini marfu' dari jalan siapa? Dari jalan Anas bin Malik sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
idza tawadda ahadukum, apabila seseorang berwudu, salah seorang di antara kalian berwudu, fala bisa khuffaihi, lalu ia memakai dua khufnya, fal yamsah alaihima, maka hendaklah ia mengusap di atas khufnya itu. Wal yusalli fihima, dan hendaklah ia salat dengan dua khuf itu, jangan dilepas. Wala yakhla'huma, dan jangan ia melepaskan keduanya. Insya'a, kalau dia mau. Illa min janabatin, kecuali karena junub. Akhrajahu Ad-Daraqutni. Ya, akhrajahu, mengeluarkan hadis ini siapa? Ad-Daraqutni. Wal Hakim, dan Hakim. Wasahhahahu, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Oke, lihat nih. Dia katakan darajatul hadis. Derajat hadisnya al haditsu syadzun. Hadisnya syadz. Syadz itu maksudnya aneh. Syadz itu terjemahnya aneh, ya. Artinya aneh. Tapi dalam istilah hadis itu marwahu thiqatun yukhalifu man huwa awthaqu minhu. Itu syadz itu ya. Syadz itu adalah riwayat yang diriwayatkan atau teks yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, tetapi ia menyelisihi atau berbeda dengan yang diriwayatkan oleh orang yang lebih kuat dari dia. Maka disebut syadz. Di mana sih letak syadznya? Letak syadznya di sini. Letak syadznya, letak anehnya di insya'a. Jika dia mau. Tuh. Maksudnya kalau jika dia mau tidak ada batasan, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, terserah dia mau. Nah, yang hadis ini bertentangan dengan hadis tadi yang lebih sahih. Ya, untuk mukim sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam, bukan insya'a. Oke, maka dihukumi syadz. Syadznya di sini nih, ya, dari sisi riwayatnya. Oke, bisa difahami sampai di sini ya. Sikoh saya. Sikoh. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya, jadi kalau kita misalnya ya, namanya kita kan mahasiswa-mahasiswi IMQ nih, ya nggak? Ya Ustadz. Jadi kalau ada orang mengatakan, kapan berapa hari saja, nih hadisnya. Oke, hadisnya memang ada, Tuh. Terus ada yang mengatakan, iya memang ada, tapi mauquf. Terus kita katakan, yang marfu'nya juga ada. Tuh. Yang mauquf ada, yang marfu' ada. Ya, tuh. Tetapi hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Meskipun ini disahihkan oleh Imam Hakim. Tapi yang lebih sahih membatasi masa berlakunya rukhsah mengusap di atas khuf. Gitu kan? Ada batasan waktunya, sehari semalam untuk orang yang mukim, 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Gitu ya. Jadi orang belajar mesti tahu tuh kayak gitu-gitu. Ini kan namanya kita dibenturkan ya. Dibenturkan oleh penulisnya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan 2 hadis yang bertentangan. Tuh. Bagaimana tuh kalau ada 2 hadis yang bertentangan? Gitu ya. Bisa dikompromikan, yang ini nggak bisa dikompromikan. Tuh. Kalau tidak bisa dikompromikan, bagaimana dong? Ya, kalau tidak bisa dikompromikan, kita lihat mana yang lebih kuat. Tuh. Yang lemah mesti kalah. Ternyata ini lemah, kalah. Tuh. Kalau sama-sama kuatnya, dilihat sejarahnya.
yang terdahulu dihapus oleh yang terkemudian. Namanya nasikh mansukh. Gitu nggak, Pak Rizkon? Mansuk tuh, nasah mansuk. Iya. Ini hadisnya nih. Hadisnya sahih yang ini. Kalau tadi kan hadisnya syadz. Ya. Apakah ada yang sahih tapi syadz? Ada. Sahih tapi syadz. Kenapa? Karena yang lebih sahihnya mengalahkan dia. Ya. Bertentangan dengan. Baik. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa, bahwa Rasul sallallahu annahu, bahwa dia, tadi kan belajar huha, ya kan, kitabuhu, maktabatuhu, ya, ma'maluhu, ma'maluha. Kenapa nih hu? Karena Nabi laki-laki, jadi pakai hu. Kalau perempuan ha, ya. Annahu, bahwasanya Nabi rakhasa, bahwasanya beliau rakhasa, memberikan keringanan, rukhsah, lil musafiri, kepada musafir, atau untuk orang yang musafir, salasata ayyamin walayaliyahunna, 3 hari dan malam-malam dari 3 hari itu, 3 hari 3 malam, ya. Walil muqimi, dan untuk orang yang muqim, yauman walailatan, 1 hari 1 malam. Idza tatahhara, apabila dia bersuci, idza tatahhara, apabila dia bersuci, fala bisa khuffaihi, lalu dia memakai 2 khufnya, ayyam saha, ini rukhsahnya nih, ayyam saha, untuk mengusap, alaihima, di atas 2 khufnya itu. Akhrajahu Daraqutni, hadisnya dikeluarkan oleh Daraqutni, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini yang sahih nih, bukan insya'a. Bukan kapan ia mau. Kalau kapan ia mau bisa 4 hari, bisa 5 hari. Ya. Ini hadisnya sahih. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan apa kepada kita, ya? Pertama, masa berlakunya rukhsah untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim sehari semalam, gitu ya, untuk urusan mengusap di atas khuf. Nah, kapan itu diperbolehkan kita mengusap bagian atas khuf? Ya, setelah suci sempurna. Dan setelah itu dipakai khufnya. Jadi kalau habis bersuci baru pakai khuf. Ya, nanti kita mau wudhu lagi, baru kita boleh mengusap di atas khuf. Bukan langsung wudhu pertama kali langsung mengusap bagian atas khufnya, enggak. Setelah suci. Ya. Kenapa sih dibedakan antara musafir sama mukim? Ya, kalau musafir memang hajatnya, kebutuhannya lebih. Ya, karena masyaqqah, karena ada kesulitan bagi orang yang melakukan safar, ya, terutama kalau musim dingin. Ya. Beda dengan orang yang mukim, ya, dia dalam keadaan mudah semuanya. Itu ya. Terus berikutnya mengusap di atas khuf itu adalah rukhsah dari Allah, ya, keringanan dari Allah, ya, kemudahan buat makhluknya. Nah, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rukhsah, itu bukan Rasul bikin aturan, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan dari Allah. Nah, jadi ini
kemarin kita bicara apa tuh? Al-masyaqqatu tajribut taisir. Ya. Kesusahan itu akan menarik kemudahan. Jadi kalau keadaannya susah, maka hukumnya jadi mudah. Itu selalu seperti itu kaidah hukum dalam Islam tuh. Ya. Ketika hadisnya mengatakan rakhasa Rasulullah memberikan rukhsah, artinya apa tuh? Artinya ini bukan wajib, keringanan aja. Jadi bukan wajib. Misalnya kita mau memilih, kita kan mukim ya, dalam keadaan semuanya serba mudah. Ya, dikasih rukhsah kita, tapi kita tidak pilih. Ya kita cuci aja kaki daripada mengusap di atas kaos kaki. Ya terserah, boleh juga. Ya. Tapi kalau mengambil rukhsah, ya kita akan mendapatkan sunnah. Sunnah juga tuh. Misalnya 3 hari dalam keadaan dingin, ya 3 hari 3 malam kita ambil kalau kita dalam keadaan safar. Banyak banget nih hadis tentang mengusap di atas khuf. Ya. Tapi nggak apa-apa, sambil belajar baca kitabnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tahu-tahu udah mau jam 9:30 aja. Halo? Silakan Pak Ibu, Ya. jika ingin bertanya. Kalau ada yang mau tanya. Alhamdulillah. Saya tanya lagi dong, kayaknya. Ya boleh, silakan. Rame lah. Itu lebih bagus mana tayamum kalau rukhsah begitu? Ya, kalau tayamum kalau tidak ada air, ya tayamum. Atau ada air tapi tidak kuat menggunakan airnya, ya tayamum. Jadi lebih lebih baik pakai khuf berarti pakai. Bukan masalah lebih baik, masalah persyaratan. Jadi untuk mana tayamum itu ada syaratnya. Syaratnya tidak bisa menggunakan air atau air tidak ada. Gitu ya. Tuh, jadi dalam keadaan ada air ya wudhu aja. Tuh, tapi memang untuk urusan imamah sama khuf itu ada rukhsah. Kita boleh mengambilnya. Ya. Justru kalau tidak pernah mengambilnya, tidak pernah mengambil rukhsah ini, salah kita. Ya, sekali-kali Pak Rizkon kuliah di IK mau sholat wudhu, ya sekali-kali bergaya tidak dicuci kakinya, ya enggak, diusap bagian atas pakai imamah ya, gitu enggak? Pakai imamah, pakai korek kabur. Gitu, ya. Masa udah belajar fikih masih nggak ngerti mengusap di atas bagian atas khuf atau kaos kaki. Ya, baik. Ini satu lagi nih. Ya, setelah itu kita pulang ya. Wan Ubay bin Imarah, dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwa ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, amsahu 'alal khuffain, amsahu 'alal khuffain, apakah saya boleh mengusap di atas khuf? Asalnya amsahu, apakah saya mengusap? Apakah saya boleh mengusap? Kok bolehnya di mana? Ada di kata amsahu itu, ya. Ya, tersimpan di situ, nempel di situ. Amsahu 'alal khuffain, bolehkah saya mengusap di atas khuf? Qala na'am. Rasul mengatakan ya. Qala yawman, ia katakan sehari. Qala na'am, ya. Qala wa yawmaini, 2 hari. Qala na'am. Qala na'am. Rasul mengatakan ya. Qala Ubay bin Imarah mengatakan wa thalathata ayyamin, 3 hari. Qala na'am. Rasul mengatakan ya. Wa ma syita, dan terserah kamu. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Akhrajahu Abu Dawud, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala, dan Abu Dawud mengatakan laisa bil qawi,
hadisnya tidak kuat. Hadisnya tidak kuat berarti dhaif. Ya. Nah, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau tidak bisa dijadikan sandaran hukum, maka kata-kata wa ma syi'ta, ya, yang ini nih, wa ma syi'ta, dan terserah kamu, yang ini nih, ya, nggak benar. Ya, jadi nggak dipakai. Jadi tetap berpegang pada sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Oke? Cakep. Gitu. Jadi kalau ada yang sahih, kenapa ambil yang dhaif? Baik, insya Allah kita besok sudah masuk di nawaqidil wudu. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Gitu ya. Baik, Bu Nini, saya serahkan waktunya kepada wali kelas. Moderator, Pak. Bu wali kelasnya sedang keluar katanya. Oh ya udah, Pak Sedang wali cari kelas makan kalau Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sekali Ustaz Solihin. Tapi sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingin menyatakan atau ingin mempersilahkan kalau ada pertanyaan. Masya Allah, sudah mudeng semua. Seperti Pak Rizkon, insya Allah. Gak mau pakai hop, jadi kan paham cuma. Baik, terima kasih Pak Ustadz Solihin, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam kajian malam ini, Bulughul Maram, bab wudhu. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan Ustadz Solihin bermanfaat untuk kita, bisa ketulakan ke keluarga kita dan teman-teman kita semuanya. Ustadz, kita tutup kajian kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Saya gembok kelasnya ya. Insya Allah kita ketemu besok pagi. Jadi mohon dimaklumi ya, di sini subuhnya jam 4.44. Kalau peraturan dikit mohon maklum insya Allah. Sama Pak Kiai. Iya. Depok. Iya.